Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Markus 8 ayat 1-10. Nah, judul perikop ini, Yesus memberi makan 4.000 orang. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca dijelaskan bahwa suatu ketika banyak orang datang untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang Yesus ajarkan. Dan Yesus melihat mereka dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan karena itu, ia berkata kepada murid-muridnya untuk memberi makan mereka. Saudara, Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan karena mereka sudah 3 hari mengikuti Yesus dan mereka tidak punya makanan untuk dimakan. Namun pada saat dia mengajak murid-muridnya untuk memberi makan mereka, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa dia tidak mungkin menyuruh mereka untuk kembali ke rumah mereka karena mereka dalam keadaan lapar. Dan jika mereka pulang, mereka akan rebah di jalan, bukan hanya karena keadaan mereka sedang lapar, tapi juga karena mereka juga berasal dari tempat-tempat yang sangat jauh. Sehingga mungkin saja pada saat perjalanan pulang dengan kondisi lapar dan perjalanan yang jauh, maka bisa membuat mereka pingsan di jalan. Karena itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk memberikan mereka makan. Tapi menariknya bahwa murid-muridnya merespon bahwa bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan makanan di tempat yang sunyi ini? Lalu Yesus meminta mereka memeriksa perbekalan mereka. Dan mereka melaporkan bahwa mereka membawa 7 roti dan beberapa ekor ikan. Lalu Yesus mengambil roti tersebut, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak itu. Hal yang sama pun ia lakukan kepada ikan. Yang mengambil ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Nah, saudara dikasihi Tuhan, semua orang yang pada saat itu mengikut dia kemudian makan sampai kenyang. Dan kemudian setelah mereka makan sampai kenyang, potongan-potongan itu dikumpulkan, terkumpullah 7 bakul yang tersisa. Dan jumlah orang pada saat itu adalah 4.000 orang. Nah saudara, salah satu hal yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana ketika murid-muridnya merespon ketika Yesus mengajak mereka untuk memberikan makanan kepada orang banyak ini. Dikatakan di sana bahwa mereka tidak mungkin mendapatkan makanan di tempat yang sunyi. Murid-muridnya mengeluh seperti itu kepada Yesus. Nah, saudara, hal ini mengingatkan saya kepada pengalaman bangsa Israel di padang gurun, yaitu ketika Tuhan memberikan mereka makanan di padang gurun yang sepi pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Mungkin secara akal sehat bagaimana mungkin kita mempunyai uang atau mempunyai roti yang jumlahnya sangat banyak untuk memberikan makan sejumlah bangsa yang sangat besar ini di tengah-tengah padang belantara, padang gurun yang tidak ada sumber penghidupan di situ. Tapi kalau kita lihat
Tuhan ternyata mampu membuka jalan di saat tidak ada jalan yang terbuka. Karena itulah kita mengenal Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa, karena Ia bisa melakukan apa saja sesuai dengan kedaulatannya. Saudara, apapun persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan dapat menyelesaikannya. Mungkin ketika saat ini saudara melihat bahwa tidak ada yang dapat diharapkan, tapi percayalah bahwa Tuhan dapat membuka jalan pada saat tidak ada jalan keluar. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada persoalan hidup yang sedang menghimpit kehidupan saudara? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoa juga agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk percaya kepada kuasa Allah dan tetap memiliki pengharapan kepada Allah. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan kekuatan bagi saudara untuk dapat percaya kepada penyertaan dan kuasa Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini Engkau mengajak kami untuk merenungkan tentang kebesaran-Mu, tentang kemuliaan-Mu, tentang kuasa-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami mampu untuk hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam ketenangan. Meskipun mungkin kami sedang menghadapi tantangan yang berat atau persoalan yang sedang menghimpit kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup membuat jalan tengah-tengah laut. Engkau bisa membuka sehingga membelah laut sehingga semua umat-Mu bisa melewatinya, dan Engkau Allah yang sama juga memberi makan umat-Mu di tengah-tengah padang belantara Tuhan Yesus. Dan hari ini pun kami percaya bahwa Engkau mampu memberikan kami jalan keluar untuk semua persoalan kami. Kami berdoa buat semua sidang jemaat yang mungkin hari ini sedang mengalami sakit. Berdoa supaya Engkau menyembuhkan mereka dengan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai semua obat yang mungkin mereka gunakan untuk penyembuhan, sehingga itu bisa menjadi alat di tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat semua yang sedang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, baik persoalan ekonomi, persoalan keluarga dan sebagainya. Tuhan, mari Tuhan Engkau berikan kepada mereka kemampuan untuk menghadapinya. Engkau membuka jalan keluar sehingga semua persoalan yang mereka hadapi itu boleh terselesaikan hanya karena anugerah dan kuasa-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.